Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah sekian lama saya tidak membuat konten-konten video. Alhamdulillah Allah izinkan kali ini untuk membuatnya. Bismillah, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin sering terjadi di tengah-tengah kita. Entah itu kita yang mungkin pernah mengalaminya sendiri atau ada orang lain yang mengalami. Yaitu ada benda-benda yang bergerak sendiri atau ada benda-benda yang dipindahkan oleh bangsa jin dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya mungkin ada orang tidur dipindahkan ke tempat yang lain. Apakah itu memang bisa terjadi atau itu hanya rekayasa saja? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, coba deh simak video yang berikut ini. Nah, itu tadi videonya. Teman-teman mungkin sudah sering melihat video semacam ini ya di sosmed ataupun di YouTube. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut nyata bisa terjadi atau tidak? Apakah bangsa jin memiliki kemampuan semacam ini? Baik, di luar video yang tadi itu rekayasa atau bukan? Jawabannya adalah sebenarnya bangsa jin memang memiliki kemampuan semacam. Jadi bangsa jin mampu menyentuh benda-benda, mampu menyentuh manusia, ataupun memindahkan benda-benda yang kecil atau bahkan yang besar. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah abadikan, yang Allah kisahkan di dalam surat An-Naml ayat 39, yang ketika itu Nabi Sulaiman sedang berdiskusi dan berbincang-bincang kepada para pembesarnya, ya termasuk dari kalangan bangsa jin, menanyakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis ke sini. Lalu ada seorang ifrit dari kalangan jin yang menawarkan bantuan. Yang hal tersebut diabadikan Allah tadi di dalam surat An-Naml ayat 39 yang berbunyi bismillah. Wala ifritum minal jinni, kata Allah. Wala ifritum minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata bangsa jin tadi, kata ifrit tadi menjawab, aku yang akan membawakannya kepadamu, pada Nabi Sulaiman maksudnya, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dengan dalil tersebut sudah jelas bahwa sesungguhnya bangsa jin memiliki kemampuan dengan jarak yang sangat jauh dari singgasananya Ratu Bilqis, dari kerajaannya Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Itu bangsa jin menawarkan memindahkannya secepat kilat sebelum bangkit dari tempat duduk. Gitu ya. Walaupun ketika itu ia kalah cepat dari seorang manusia. Tapi tidak mungkin bangsa jin itu menawarkan kepada Nabi Sulaiman sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dan Allah menegaskan, dimasukkanlah ke dalam Al-Quran bahwa memang sebenarnya bangsa jin itu mampu memindahkan singgasana dari tempat yang jauh ke tempat Nabi Sulaiman. Apalagi cuma memindahkan orang tidur dari rumah dipindah ke pohon, hanya menggoyangkan kursi-kursi, menjatuhkan benda-benda, itu mudah bagi bangsa jin, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semua itu bisa terjadi. Jin memiliki kemampuan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu mengagumi hingga terjerembab dalam lembah kesyirikan karena kemampuan yang dimiliki oleh bangsa jin. Yang kita harus lakukan adalah takjub, bersyukur, mengagumi kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita manusia dan bangsa jin sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama makhluk, sama-sama hamba yang tidak punya daya dan upaya melainkan jika Allah mengizinkan, melainkan daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman.
dan bisa dipahamkan juga kepada teman-teman yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.